Selamat datang di kanal Kisah Selamanya. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video dengan cerita orisinal terbaru kami. Dewi Puspita, yang telah mencapai usia 45 tahun, tidak pernah benar-benar merenungkan apa itu kebahagiaan dan betapa konsep yang sederhana sekaligus rumit itu berlaku bagi dirinya. Mungkin, sama seperti orang sehat yang tidak memikirkan apa itu kesehatan, atau orang pemberani yang tidak menganalisis unsur-unsur keberanian mereka. Dewi hanya menjalani hidupnya, merasa sangat puas dengan segala sesuatu di sekelilingnya, dan tidak menginginkan hal lain. Tentu saja, seperti manusia normal pada umumnya, ia sesekali menginginkan perbaikan dan perubahan. Misalnya, ia sering berpikir alangkah baiknya jika bisa menurunkan berat badan sebelum musim liburan, atau yang lebih penting, sebelum pergi ke Bali. Atau saat menatap cermin, ia termenung memikirkan apakah sebaiknya ia mewarnai rambutnya dengan warna yang lebih terang. Terkadang ia ingin berganti profesi, berlibur ke Raja Ampat, belajar membuat kue lapis legit, menguasai bahasa Prancis, atau menanam pohon mangga harum manis di halaman rumah untuk membuktikan bahwa ia bisa, terlepas dari omongan orang atau kondisi iklim. Singkatnya, selalu ada saja pikiran-pikiran yang muncul, yang oleh suaminya, Bima, sambil tertawa, disebut sebagai proses lamunan alami Dewi. Tentu saja, masih banyak hal lain, baik yang penting maupun yang konyol. Satu-satunya hal yang tidak pernah ingin Dewi ubah sedikit pun, seinci pun, segram pun, bahkan untuk satu hari pun, adalah hal terpenting dalam hidupnya. Itulah keluarganya, putranya, Surya, putrinya, Laras, dan suaminya, Bima. Ada juga orang-orang lain dalam hidupnya yang dengan bangga ia sebut sebagai keluarga. Ibu mertuanya, Ningrum, bapak mertuanya, Anto Wijoyo, dan kepala keluarga, Baskoro Adiwijaya, kakek Bima. Orang-orang ini telah ia hormati dan cintai dengan tulus selama bertahun-tahun, dan ia punya alasan kuat untuk percaya bahwa mereka juga merasakan hal yang sama terhadapnya. Segala hal lainnya hanyalah perkara sepele yang tak perlu dibicarakan. Ya, Dewi Puspita, tidak diragukan lagi, adalah orang yang bahagia, dan kebahagiaannya berlangsung tepat hingga pukul 13.25 hari ini. Memikirkan hal itu, Dewi tanpa sadar tersenyum kecut. Mungkin jarang ada orang yang bisa menunjukkan dengan begitu presisi, hingga ke menitnya, batas yang membelah hidup menjadi dua bagian. Tetapi ia, Dewi, bisa. Karena pada pukul 13.26, ia sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda, bingung, dikhianati, dan terhina. Seorang wanita tanpa masa depan, yang dalam sekejap kehilangan segalanya, kepercayaan, cinta, keluarga, dan yang terpenting, Bimanya, suami tercintanya, orang terdekat dan yang paling ia butuhkan. Saat itulah, ia menyadari betapa bahagianya ia selama ini, tahun-tahun bersama Bima, dan kini, semuanya telah berakhir selamanya. Hari paling mengerikan dalam hidupnya ini dimulai seperti biasa, yaitu dengan mencari jam tangan Bima, yang karena kebiasaan konyol yang tak bisa dihilangkan, selalu ia lepas dan tinggalkan di tempat-tempat yang paling tidak semestinya. Di rumah mereka yang besar, tempat-tempat seperti itu lebih dari cukup. Oleh karena itu, pagi di keluarga mereka biasanya dimulai dengan pertanyaan rutin, "Dewi, lihat jam tanganku tidak? Kemarin aku taruh di mana ya?" Dan jawaban Dewi yang juga tak kalah rutinnya, "Tidak, Bim, aku tidak tahu." "Coba deh, latih si Koko untuk mencari jam tanganmu di seluruh rumah." Anjing mereka, Koko, seekor golden retriever yang bahkan tergolong besar untuk rasnya, mendengar suara dan namanya dipanggil, langsung melesat ke kamar tidur majikannya. Dengan gerakan lincah yang sudah terlatih, ia membuka pintu, menyelinap masuk, dan mendengus penuh arti, yang jika diterjemahkan dari bahasa anjing jelas berarti, "Sudah, jangan cari-cari apapun sebelum aku diajak keluar dan diberi makan. Lagi pula, kalau mau mencari sesuatu, pelihara saja anjing pelacak. Aku ini diciptakan untuk hal lain. Untuk percakapan intelektual, untuk kontak dengan alam, untuk cinta, begitulah." Koko segera mulai membuktikan pandangan hidupnya dengan meletakkan kepalanya yang besar di atas selimut dan menatap majikannya dengan penuh ekspresi. Dewi, yang suasana hatinya selalu membaik karena tatapan anjing yang begitu cerdas dan seperti manusia itu,
menyingkirkan kepala berat Koko dari kakinya dan melompat dari tempat tidur. Dan dimulailah pagi yang khas bagi keluarga Santoso, yang dalam beberapa hal serupa dengan semua keluarga lainnya, dipenuhi dengan kebisingan, pertanyaan, persiapan, dan perdebatan kecil. Memang, setelah pindah ke rumah ini, segalanya menjadi lebih mudah. Karena dengan adanya 2 kamar mandi, salah satu masalah utama di pagi hari yang tak terhindarkan bagi keluarga dengan lebih dari 2 orang, telah hilang. Meskipun begitu, generasi muda yang diwakili oleh Surya dan Laras terkadang masih saja berhasil berselisih kepentingan di depan pintu kamar mandi. "Laras, dandan di kamarmu saja sana," teriak Surya yang berusia 16 tahun kepada kakaknya yang 3 tahun lebih tua. "Lagian, di usiamu itu sudah waktunya menikah dan tinggal terpisah dari orang tua. Kamu juga sudah waktunya jangan kelamaan di toilet," jawab gadis itu dengan tenang, sambil melepaskan jari-jari adiknya dari gagang pintu. "Sudah besar kok kelakuannya kayak anak 5 tahun. Dewi, sambil mendengarkan perdebatan itu dan melirik jam, menyingkirkan Koko yang berputar-putar di dekat kakinya dengan satu kaki, dengan cepat menggoreng nasi, membuat telur mata sapi, atau menu sarapan pagi lainnya yang biasa, dan sambil menoleh ke belakang, ia menyuapkan sepotong makanan terlarang ke mulut anjingnya seraya berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, ya?" Koko seolah menjawab dengan tatapannya, "Beri sedikit lagi, baru aku tidak akan bilang." Kemudian Bima masuk ke dapur, sangat senang karena baru saja menemukan kembali jam tangannya, dan duduk di meja makan sambil berkata, "Dewi, kalau Koko nanti jadi gemuk, kamu sendiri yang suruh dia diet, awas ya." Setelah itu, Bima sendiri melahap begitu banyak makanan yang sempat disiapkan Dewi dalam waktu yang terbatas. Bima selalu makan banyak dan dengan nikmatnya, sehingga melihatnya saja sudah membuat orang lain ingin segera bergabung. Namun, meskipun kadang-kadang makan dengan rakus, ia sama sekali tidak gemuk, tetap ramping dan ringan seperti anak muda di usianya yang sudah memasuki kepala 4. Hal terakhir ini sangat mengherankan, mengingat postur tubuhnya yang cukup tinggi dan bahunya yang bidang. Sulit untuk dijelaskan, tetapi perawakan dan penampilannya yang mencolok dalam segala arti kata, diwarisi Bima bukan dari ayahnya, melainkan dari kakeknya, Baskoro Adiwijaya. Ketika kakek dan cucu itu berdiri berdampingan, Dewi selalu takjub dengan kemiripan mereka. Rasanya seolah-olah sang kakek telah melompati satu generasi, tanpa menyadari adanya penghalang, dan mewariskan semua gennya kepada sang cucu, bukan hanya Dewi yang menyadarinya. Ayah Bima, Anto, seorang pria dengan penampilan yang biasa saja dan tidak terlalu menonjol, selalu bercanda dengan ramah tentang hal ini. "Yah, mau bagaimana lagi? Apa dayaku yang kecil dan biasa-biasa ini melawan bibit unggul seperti itu? Keluarga Adiwijaya itu, kalau soal genetika, bisa mengalahkan siapa saja. Makanya aku jadi tidak kebagian." Sambil mengucapkan kata-kata itu, ia menatap istrinya, Ningrum, Ibu Bima, yang merupakan putri dari Baskoro Adiwijaya, dengan penuh kekaguman. Dan Dewi pun tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke ibu mertuanya dan dengan tulus setuju dengan ayah mertuanya. Ya, mereka bertiga, ayah, anak perempuan, dan cucu laki-laki, tidak diragukan lagi sangat mirip dan rupawan. Inilah yang biasa disebut sebagai trah atau keturunan ningrat. Kepala keluarga, Baskoro Adiwijaya, yang tinggi dan masih tegap meski usianya sudah sangat lanjut, dengan tangan yang kokoh dan mata yang jernih, seolah tak termakan oleh waktu. Setidaknya, rambutnya yang gelap dan tebal hanya sedikit diselingi uban, dan wajahnya, meskipun berkerut, entah kenapa tidak terlihat tua sama sekali. Mungkin karena fitur wajahnya yang tegas dan proporsional, serta ekspresinya yang jujur dan terbuka, pria tua itu tidak pernah sakit. Setidaknya, selama hampir 20 tahun pernikahannya dengan cucunya, Dewi tidak pernah mendengar Baskoro Adiwijaya jatuh sakit, bahkan hanya karena flu musiman biasa, apalagi masalah kesehatan yang serius. Bahkan pikiran bahwa di dalam dada yang bidang di antara bahu yang kokoh itu bisa bersarang suatu penyakit, terasa konyol. Bagi Dewi, pria itu tampak seperti Gatot Kaca dari dunia pewayangan, yang kebal terhadap kelemahan manusia biasa. Oleh karena itu, betapa terkejutnya Dewi, yang terpesona oleh penampilannya, ketika suatu saat mengetahui bahwa Gatot Kaca berambut gelap ini adalah seorang intelektual turun-temurun, seorang ilmuwan,
dan bahkan cukup terkenal di kalangan akademisnya. Oh, tentu saja, cerita Bima dengan antusias, dadanya membusung karena bangga. Kakek itu seorang bintang di dunia sains. Sejujurnya, aku tidak terlalu paham bidang apa yang ia sinari. Ibu selalu bilang aku ini sangat anti-sains, tapi aku tahu persis bahwa kakek adalah seorang fisikawan yang serius, ahli di bidang mekanika kuantum, seorang doktor, seorang akademisi. Beliau punya banyak sekali murid, memimpin sebuah departemen di universitas, dan satu rak penuh buku yang ia tulis sendiri, atau setidaknya ikut menulis. Singkatnya, kakekku adalah orang yang luar biasa, seorang pilar ilmu pengetahuan. Sudah, Dewi, jangan terlalu didengarkan semua itu, kata kepala keluarga itu, mendengar kata-kata cucunya. Nanti aku merasa seperti sedang berubah menjadi monumen untuk diriku sendiri. Bagi dunia sains, aku tentu bukanlah pilar, seperti kata cucuku, melainkan lebih seperti salah satu tiang penyangga. Tapi, aku telah melakukan beberapa hal dalam hidupku. Kurasa aku tidak menyia-nyiakan hidup selama ini. Yang terpenting, aku telah membimbing anak-anak muda yang sangat baik, baik di dunia sains maupun dalam kehidupan, ningrungku. Ia berhenti, melambaikan tangannya seolah mengusir suatu bayangan, dan terdiam sejenak. Namun, beberapa detik kemudian, sambil menggelengkan kepala, ia tersenyum dengan senyumnya yang biasa, penuh percaya diri dan bijaksana. Dan si bandel ini, cucuku, juga tumbuh besar dengan campur tanganku. Oh ya, aku juga mengoleksi banyak sekali buku di rumah, bisa dibilang sebuah perpustakaan pribadi. Dan kata orang yang mengerti, koleksiku cukup berharga. Ketika Dewi mendengar ini dari Baskoro Adiwijaya untuk pertama kalinya, ia tiba-tiba merasakan denyutan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, yang tersembunyi dalam-dalam, tetapi tetap berusaha keluar. Rasa sakit yang sudah lama, sangat lama, tetapi tidak kalah tajamnya. Seolah-olah pria itu tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang sangat pribadi, tersembunyi, tetapi luar biasa sensitif dan menyakitkan. Dan saat menyentuhnya, ia terkejut dan seperti biasa memaksa dirinya untuk menahannya. Ya, benar, perasaanmu tidak salah, Bima mengangguk ketika Dewi kemudian berbagi perasaannya. Kakek memang menderita selama bertahun-tahun karena masa lalunya, kau tahu. Selain ibuku, beliau punya satu anak lagi. Putra sulungnya, Eko. Yah, setidaknya dulu. Tapi baik kakek maupun ibu sudah bertahun-tahun tidak tahu apa-apa tentangnya. Meskipun mereka sudah mencarinya, mencoba mencari tahu sesuatu. Dia sudah lama sekali memutuskan hubungan dengan keluarga, hanya pergi ke kota lain. Sepertinya, dia punya seorang putra. Lalu dia pindah lagi entah kemana. Kurasa mereka bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup. Hei, jangan melotot begitu. Sudahlah, aku tidak tahu detailnya. Ini adalah rahasia keluarga yang mengerikan dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, bagaimana menurutmu? Kami, seperti keluarga terpandang lainnya, punya legenda dan kisah kami sendiri. Hanya saja, dalam kasus kami, legendanya agak menyedihkan. Berbau pengkhianatan. Dan kakek sangat menderita sampai sekarang, merasa bersalah dalam beberapa hal. Dia khawatir. Bahkan kau pun langsung menyadarinya. Bima terdiam, jelas ikut merasakan kesedihan kakeknya, tetapi dengan cepat ia kembali ceria dan tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, tambah Bima, soal kontribusi pada ilmu pengetahuan, jangan dengarkan kakek. Dia terlalu rendah hati. Gelar akademisi tidak diberikan kepada tiang penyangga biasa. Kau tahu. Untuk itu, setidaknya kau harus menjadi kaki mejanya. Dia tertawa, sangat puas dengan leluconnya. Dan soal koleksi buku, kakek tentu saja merendah. Dia punya koleksi yang sangat hebat. Ada beberapa edisi yang sangat langka, dan koleksinya bernilai sangat mahal. Menurutmu, dari mana aku punya apartemen di usia 26 tahun? Orang tua dan kakek yang memberikannya sebagai hadiah kelulusan kuliah. Ibu dan ayah menabung, dan kakek menambahkan agar bisa langsung dapat apartemen 2 kamar. Dia menjual banyak buku untuk itu. Bayangkan, dia menyebutnya merapikan rak, aku mencoba menolaknya. Ingat, kami berdebat selama 3 hari. Bahkan bertengkar dengan kakek untuk pertama kalinya dalam hidupku karena itu. Oh,
Dia begitu tersinggung, bahkan mengatakan sesuatu yang aneh, seolah aku tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki suatu kesalahan. Aku tidak mengerti apa-apa, tentu saja. Singkatnya, ibu menyuruhku untuk tidak banyak tingkah. Toh, katanya, kakek akan tetap melakukan apa yang sudah diputuskannya. Dengar, Bim, Dewi kemudian berbicara tentang hal yang paling penting baginya secara pribadi. Baiklah, tapi untuk apa aku di keluarga seperti keluargamu ini? Tidak, sungguh, Bim. Tunggu, jangan marah, dengarkan dulu. Hari ini aku melihat semua keluargamu, kakekmu, ibumu, dan juga ayahmu. Meskipun dia berusaha keras untuk terlihat lebih sederhana demi aku, kau tahu, aku sulit membayangkan diriku di antara mereka. Bayangkan, aku ini praktis bukan siapa-siapa, dengan ijazah akuntansi yang tidak berguna. Jumlah buku yang kubaca seumur hidupku lebih sedikit daripada yang mereka baca dalam seminggu, dan keluargaku sangat biasa. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingat ayahku. Dan dari segi penampilan, aku juga tidak akan menambah warna cerah pada potret keluargamu. Sampai pada titik merendahkan diri seperti itu, Dewi bahkan ikut merasa sedih, tetapi karena bertekad untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya, ia dengan keras kepala melanjutkan, tidak memedulikan Bima yang sudah mendidih karena marah. Lagi pula, dibandingkan dengan leluhurmu, baik yang dipotret maupun yang masih hidup, aku ini seperti anjing kampung di pameran anjing ras. Maafkan aku, Tuhan. Dan dalam sejarah hidupku tidak ada yang menarik. Bahkan tidak ada rahasia keluarga, bahkan rahasia kecil sekalipun. Apa yang kau bicarakan ini, Wi? Kau bicara omong kosong, lucu sekali mendengarnya, sergah Bima, sangat kesal. Itu omong kosong total. Kau itu cantik dan pintar. Dan aku sama sekali tidak peduli dengan masa lalumu. Aku mencintaimu, bodoh, dengan semua ketidakrasanmu dan ketidakcantikanmu itu. Meskipun yang terakhir itu hanya ada di kepalamu. Aku suka semua tentangmu, dan itu yang terpenting. Dia menjadi bersemangat, tetapi dengan cepat tenang kembali dan, sambil tersenyum licik, menambahkan, dan kau adalah satu-satunya dari semua pacarku yang tidak bertanya apakah kakekku yang terkenal itu berencana mewariskan rumahnya yang megah kepadaku. Ya, mungkin aku hanya malu, padahal sebenarnya aku hanya memikirkan itu, gumam Dewi. Kalimat Bima membuatnya teringat pada rumah yang dimaksud. Pada prinsipnya, mantan pacar Bima bisa dimengerti. Dan seandainya ia sedikit lebih materialistis dan penuh perhitungan, mungkin ia juga akan menanyakan pertanyaan serupa. Sangat luas, dengan langit-langit yang sangat tinggi dan jendela-jendela yang luar biasa besar. Rumah itu terletak di sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang kokoh. Dibangun pada masa ketika konsep untuk selamanya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekarang. Pintu kayu 2 daun dengan gagang perunggu, lampu gantung kristal yang berkilauan menjuntai dari tengah roset plesteran, dan lantai parket kayu jati yang gelap dan jelas asli. Semua di sini begitu megah sehingga membuat orang melupakan kata rumah yang biasa dan teringat akan konsep kuno dan mulia kediaman. Dan tidak masalah bahwa hunian itu terletak bukan di antara taman-taman, melainkan di lantai 3 sebuah bangunan dengan tangga besi tempa yang lebar dan jendela-jendela kaca patri berwarna-warni. Rumah di pusat kota itu, tentu saja, milik Baskoro Adiwijaya, tetapi selain dia, di sana juga tinggal putrinya, Ningrum, dan suami Ningrum, Anto. Waktu aku dan Ningrum bertemu, aku tidak punya apa-apa. Jangankan rumah, celana saja cuma punya satu, tawa Anto Wijoyo, menceritakan kisahnya. Aku ingat, supaya Ningrum tidak langsung tahu, aku bahkan sampai berbohong. Satu hari lipatan celanaku kusetrika sampai setajam silet, besoknya kuhilangkan lipatannya supaya kelihatannya seperti celana yang berbeda. Tapi Ningrum, jiwa yang baik, pura-pura percaya saja. Dan ketika dia membawaku untuk bertemu ayahnya, disitulah aku hampir pingsan. Aku ingat, aku duduk di kursi, kaki gemetar, badanku merapat. Baskoro Adiwijaya menatapku, lalu menghela napas dan bertanya, "Bagaimana, Anto, nyaman di kursi itu?" Aku mengangguk, seolah berkata, "Ya, terima kasih, Bapak. Sangat nyaman." Dan Bapak yang terhormat itu menghela napas lagi dan berkata,
Baiklah kalau begitu, ayo pegang dari sisi sana, kita bawa ke kamar tempat kalian akan tinggal. Setelah menampung kedua mahasiswa kedokterannya, begitu ia menyebut anak dan menantunya, untuk sementara waktu, Baskoro Adiwijaya tinggal bersama mereka di satu rumah selama bertahun-tahun. Mereka merasa nyaman bertiga, dan kemudian berempat ketika Bima lahir. Tentu saja, di rumah besar inilah Bima tumbuh dewasa. Dan bahkan ketika Anto dan Ningrum memiliki kesempatan untuk memiliki rumah sendiri, baik mereka maupun Baskoro Adiwijaya tidak memiliki keinginan untuk berpisah dan mengubah kehidupan yang begitu akrab dan nyaman dalam segala hal itu dengan sesuatu yang lain. Ya, rumah Bapa memang legendaris, lanjut Dewi saat itu, membicarakan masa depan. Tahu tidak, Bim, soal aku. Sudah, cukup, aku tidak mau dengar apa-apa lagi, potong pemuda itu. Ayahku jelas menyukaimu. Dia sepertinya menemukan jiwa yang sefrekuensi denganmu. Kakekku, tentu saja, merestuimu. Kau pikir aku tidak lihat bagaimana dia menunjukkan katalog bukunya yang terkenal itu kepadamu selama setengah jam? Kehormatan seperti itu, ngomong-ngomong, tidak semua tamu profesor mendapatkannya. Dan kau mendapatkannya, hargailah. Dan lagi, Bima berpikir sejenak, mengangguk, dan dengan yakin berkata, ibuku juga menyukaimu, percaya atau tidak. Saat itu, tentu saja, ia tidak percaya, karena hal itu hampir mustahil. Ningrum adalah wanita yang sangat luar biasa. Tentu saja, ia tidak memiliki kekuatan dan karisma ayahnya. Ia cantik dengan cara yang berbeda, sebagaimana layaknya seorang wanita. Sifat-sifat Adiwijaya senior dalam dirinya menjadi lebih lembut, lebih halus, dan muncul dengan anggun dan bergaya. Tetapi ia sangat mirip dengan ayahnya dan cantik, tinggi, dan anggun. Jika Baskoro Adiwijaya tampak seperti seorang satria bagi Dewi, maka Ningrum tidak diragukan lagi adalah seorang putri keraton sejati. Mungkin karena itulah, pada pertemuan pertamanya dengan calon ibu mertuanya, Dewi sendiri merasa seperti seekor katak yang tidak memiliki harapan untuk berubah menjadi seorang putri cantik. Hingga kini, ia sangat berterima kasih kepada ayah Bima, yang saat pertemuan pertama itu sangat mendukungnya, dengan berbisik di telinganya, Dewi, jangan terlalu gugup begitu. Tahu tidak, saya sangat mengerti perasaan Anda. Sejujurnya, bertahun-tahun yang lalu ketika saya datang untuk berkenalan dengan ayah Ningrum, saya juga merasakan perasaan rendah diri yang kuat. Anto Wijoyo tersenyum licik. Saya ingat, saya melihat diri saya di cermin, lalu melihat mereka, calon istri saya dan ayahnya. Dan saat itu dia masih muda, sedang di puncak kejayaannya, begitu. Dan saya berpikir, mau kemana kau, orang Malang? Nanti malah merusak keindahan seperti itu dengan telingamu yang caplang dan rambutmu yang tipis. Tapi tahu tidak, ternyata ketakutan saya sia-sia. Trah Adiwijaya, rupanya tidak bisa dikalahkan oleh apapun, lihat saja calon suamimu itu. Anakku? Sama sekali tidak ada jejakku. 100% Adiwijaya, meskipun memakai nama keluargaku. Persis seperti Ningrum dan Baskoro Adiwijaya, padahal aku ingat betul aku ikut serta dalam proses kelahirannya. Dan Anto Wijoyo tertawa terbahak-bahak, tawa yang tidak mengandung sedikit pun rasa sakit hati atau kesal. Dewi dengan senang hati berpikir bahwa anak-anak mereka dengan Bima, insya Allah, juga akan mewarisi ciri-ciri khas keluarga Adiwijaya, yang menatap keturunannya tidak hanya dari wajah Baskoro Adiwijaya, putrinya, dan cucunya, tetapi juga dari foto-foto yang menguning di album-album tua dan bahkan dari potret-potret di dinding rumah tua yang besar itu. Tentu saja, tawa Baskoro Adiwijaya, aku ini akademisi atau bukan? Mana mungkin aku tidak punya potret keluarga? Semuanya ada di sini. Dan ayahku, ngomong-ngomong, juga seorang ilmuwan, ya, lebih hebat dariku. Dan kakekku, dan kakek buyutku, nah ini ibuku. Dan semuanya, perhatikan, seperti dicetak, tidak suka potong rambut. Dewi memandangi potret-potret dan wajah-wajah yang hidup dan dengan jelas melihat bahwa keengganan untuk sering pergi ke tukang cukur hanyalah salah satu dari sedikit ciri umum pria dan wanita dari keluarga yang luar biasa. Ini, jika kembali ke soal nafsu makan Bima benar-benar luar biasa,
sehingga sarapan biasanya berlangsung lama, dan mereka sempat bertukar rencana, komentar, kekhawatiran, dan banyak hal lain yang tidak pernah berakhir di keluarga manapun. Dewi, nanti malam bisa jemput Surya setelah latihan futsal tidak? Pekerjaanku menumpuk. Aku akan seharian terpaku di kantor sialan ini, kata Bima, sambil mengunyah sepotong roti dengan selai, teman setia dari apapun yang ia makan. Mungkin makan siang pun tidak akan sempat. Oh, ngomong-ngomong, bawakan aku beberapa potong rendang, ya? Nanti aku mati kelaparan. Dewi melihat mangkuk nasi goreng yang baru saja kosong dan menghela napas. Bim, bagaimana bisa kau berpikir tentang lapar setelah melahap sepiring penuh nasi? Ia tersenyum. Baiklah, ini, ambillah. Nanti kau benar-benar pingsan karena kelaparan. Aku yang malu nanti. Soal Surya, tidak bisa. Tahu tidak, aku juga tidak bisa menjemputnya. Hari ini aku harus lembur di kota. Aku harus mampir ke rumah ibu setelah kerja dan mengajaknya ke toko untuk membeli wallpaper. Berapa lama lagi harus tahan melihat pemandangan mengerikan di dinding rumahnya? Jadi aku akan pulang malam, maaf ya. Kemudian dapur diserbu oleh gelombang pemakan kedua, meskipun lebih terkendali. Mahasiswi laras, yang menjaga bentuk tubuhnya, hanya makan muesli modern dari kemasan. Siswa kelas 10, Surya, yang setia pada tradisi keluarga, makan lebih banyak, tetapi masih jauh dari ayahnya, dan tidak perlu berdiri di dekatnya dengan wajan. Setelah saling memberi instruksi dan komentar, mencocokkan rencana, dan mengucapkan selamat beraktivitas, keluarga itu seperti biasa berpencar ke tempat kerja dan belajar masing-masing, meninggalkan Koko yang murung menjaga rumah. Hari kerja seperti biasa menyambutnya dengan tangan terbuka dan meremasnya cukup erat, sehingga menjelang makan siang Dewi merasa sangat lelah. Sambil melihat sekeliling, ia terkejut. Kenapa Irina hari ini dandan sekali? Matanya diapakan itu? Oh, riasan, tatanan rambut, dan pakai hak tinggi lagi. Gila, baru pertama kali aku lihat Irina pakai sepatu hak setinggi itu, katanya kepada salah satu rekannya, menunjuk pada seorang wanita pirang montok yang simpatik, yang biasanya mengenakan jeans ketat dan sepatu kets yang nyaman. Hari ini, wanita bernama Irina, yang sudah Dewi kenal baik selama 5 tahun, bersinar dengan penampilan yang tidak biasa dan ekspresi wajah yang istimewa. Dengar, rasanya seperti dia baru menang lotre dan datang untuk memberitahu semua orang bahwa dia akhirnya akan meninggalkan tempat kerja kita yang membosankan ini dan terbang ke Maladewa, tawa Dewi. Rekannya menatap Dewi dengan aneh dan tersenyum kecut. Sebenarnya, Irina tidak menang lotre. Hanya saja hari ini ulang tahunnya, yubilei, tahu. Dewi menutup mulutnya dengan tangan dan wajahnya memerah. Bodoh sekali. Bagaimana ia bisa lupa? Kepala departemen macam apa ini? Memalukan. Tidak ingat ulang tahun salah satu karyawan tetapnya dan, ngomong-ngomong, teman baiknya sejak lama? Ia menarik napas dalam-dalam dan menyelinap keluar ruangan agar tidak ada yang melihat. Baiklah, sekarang akan kuperbaiki. Kebetulan jam istirahat makan siang. Cepat-cepat ke pusat perbelanjaan di seberang jalan. Di sana bisa cepat beli bunga dan hadiah. Apalagi aku tahu apa yang bisa membuat Irina senang. Dia kan suka sekali parfum. Di lantai 3 ada toko yang bagus. Akan kubelikan sebotol parfum kesukaannya, pikir Dewi. Sambil menyeberang jalan, pusat perbelanjaan yang Dewi masuki beberapa menit kemudian adalah bangunan modern, baru, dan hampir seluruhnya terbuat dari kaca. Semua ruangan di gedung 5 lantai itu bisa terlihat hampir tembus pandang. Meskipun tata letak seperti itu tidak biasa, Dewi menyukai bangunan ini. Terasa seolah-olah orang-orang di dalamnya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan satu sama lain dan dari orang di sekitarnya, sehingga semua orang di sekitar tampak tenang dan tersenyum. Dewi, yang setiap menit dalam hidupnya tanpa sadar teringat akan keharusan untuk menurunkan berat badan, dengan menyesal memandangi lift transparan yang terang, pintu-pintunya yang terbuka ramah, dan dengan hela napas ia melangkah menuju tangga. Seluruh lantai 2, seperti kebiasaan perdagangan modern, hampir sepenuhnya ditempati oleh kafe-kafe, restoran kecil, dan konter makanan dan minuman. Di area yang luas, terdapat meja dan kursi yang sebagian besar kosong di hari kerja.
Ia secara acak melirik ke arah sebuah kedai kopi yang nyaman, yang dipisahkan dari sisa ruang, yang terkenal di seluruh kota karena kue-kue lezatnya dan, tentu saja, alasan orang datang ke tempat seperti itu, kopi biji yang luar biasa. Bahkan sampai ke tangga ini, tercium aroma tipis minuman yang baru diseduh, yang Dewi, seorang pecinta kopi sejati, hirup dengan nikmat. Sambil memejamkan mata, ia membukanya kembali, terhuyung, dan untuk tidak jatuh, ia mencengkeram pegangan tangga. Tepat di dekatnya, hanya beberapa puluh langkah darinya, di balik dinding kaca yang berkilauan samar, duduklah Bima. Dia tersenyum dan menempelkan telapak tangan seorang wanita berambut gelap ke pipinya. Dewi mengembuskan napas, menyipitkan mata, dan berkedip beberapa kali. Tidak mungkin, hanya salah lihat, pikiran-pikiran penyelamat melintas di kepalanya. Dan kaca besar ini bergetar dan kabur, atau ada yang tidak beres dengan mataku. Sejak muda, penglihatannya memang kurang baik. Bahkan untuk mendapatkan surat izin mengemudi, ia selalu mengalami kesulitan. Pasti kali ini juga aku melihat bukan apa yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, bukan siapa, karena pria yang duduk di dekatnya itu tidak mungkin Bima. Tidak mungkin, karena tidak mungkin, Bimanya, atau lebih tepatnya Bima Santoso, Kepala Departemen Transportasi di sebuah perusahaan besar, saat ini sedang bekerja. Pada saat ini, ia sedang duduk di mejanya di kantornya, menelaah dokumen, kepalanya sedikit miring ke kiri, dengan satu tangan, sesuai kebiasaannya, menarik-narik jambangnya yang mulai panjang dan mengetuk-ngetukkan pena ke pipi, seperti yang selalu ia lakukan ketika sedang memikirkan sesuatu. Atau mungkin, ia memutuskan untuk istirahat makan siang dan dengan nikmat menyantap rendang dari kotak bekal yang diberikan olehnya, Dewi, pagi tadi, dan berpikir, apakah sebaiknya ia menelepon istri tercintanya untuk berdiskusi tentang apa yang ingin ia makan untuk makan malam, dan apa yang perlu dibeli dalam perjalanan pulang, jika, tentu saja, ia belum bosan dengan kerakusannya yang tak ada habisnya. Itulah yang sedang dilakukan Bima saat ini. Dewi begitu meyakinkan dirinya sendiri sehingga ia bahkan melihat layar ponselnya, berharap sebentar lagi akan ada panggilan dan nomor suaminya akan muncul di layar. Tetapi ponsel itu diam. Ya sudahlah. Cuma karena tidak menelepon, berarti dia sibuk. Tidak ada waktu untuk mengobrol di telepon. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin berada di pusat perbelanjaan di ujung kota lain dari kantornya sekarang, duduk di meja kedai kopi dan menempelkan telapak tangan seorang wanita ke pipinya. Menempelkannya dengan sangat hati-hati, lembut, dan bahkan menggesernya untuk menciumnya. Dewi semakin erat mencengkeram pegangan tangga. Ternyata, selama ini ia tidak bernapas, dan sambil menahan napas, ia menarik napas dalam-dalam. Ya, seorang pria mencium tangan seorang wanita, duduk di meja kafe. Lalu kenapa? Apa urusannya dengannya? Dan lagi pula, mengintip orang itu tidak sopan. Konyol sekali. Kenapa ia terpaku di sini seperti tiang garam di tengah tangga, harus terus berjalan, membeli hadiah untuk Irina dan kembali bekerja. Jam istirahat makan siang akan segera berakhir, dan lagi pula. Ia merapat ke dinding, bersembunyi di balik tonjolan, dan terus menatap pria yang dalam keadaan apapun tidak mungkin Bima, dan tidak bisa melepaskan pandangannya darinya, karena itu adalah Bima. Dia duduk setengah berbalik dan menatap teman wanitanya. Dewi tidak bisa melihat wajahnya sepenuhnya, dan entah kenapa terasa sakit untuk melihatnya. Karena itu, ia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Baiklah, jika objektif, sangat lumayan, bahkan bisa dibilang bagus. Meskipun, sejujurnya, seumur hidup Dewi yakin bahwa Bima menyukai tipe wanita yang berbeda. Atau lebih tepatnya, bukan tipe, tetapi satu-satunya wanita di dunia. Setidaknya, dia sendiri selalu berkata begitu. Dewi Puspita adalah seorang wanita dengan kelebihan yang cukup rata-rata, menurutnya sendiri, termasuk dalam hal penampilan. Dengan postur tubuh yang lumayan, ia sangat mudah dan cepat sekali menambah berat badan, sehingga ia selalu merasa tegang karena hal itu. Setelah makan berlebihan di hari raya atau saat liburan, ia akan mengutuk dirinya sendiri karena kelemahannya dan sikap acuh tak acuh terhadap usaha heroiknya sendiri untuk menjaga bentuk tubuh. Memang, Bima selalu menertawakan ketakutannya,
menganggap berat badan berlebih istrinya itu hanya imajinasi yang hanya ada di kepalanya. Namun, secara objektif, ia kurang langsing. Kakinya bisa saja lebih panjang dan lebih lurus, rambutnya lebih tebal dan tertata lebih menarik, tidak jatuh setelah beberapa jam menjadi helaian-helaian lurus, kusam, dan berwarna coklat pudar. Singkatnya, ia selalu ingin terlihat lebih menarik, lebih segar, lebih memukau. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, keinginan ini sangat terhambat oleh pikiran malas dan menyenangkan. Untuk apa? Kau sudah dicintai apa adanya, tanpa bentuk tubuh model dengan lipatan di pinggang dan rambut yang tidak jatuh bergelombang di punggung. Tidak, ia tidak berubah menjadi wanita gemuk yang tidak terawat, yang sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya, apalagi dengan pendapat orang lain tentangnya. Tetapi ia juga jauh dari standar kecantikan, gaya, dan perawatan diri, misalnya, seperti wanita yang sekarang duduk di satu meja dengan Bima. Sambil berusaha keras untuk tidak memperhatikan tangannya, yang terus dipegang oleh pria itu, Dewi mengamati wanita itu lebih detail. Seorang brunet berusia sekitar 40-an, mungkin bahkan 45. Terlihat bahwa ia bukan gadis muda, melainkan seorang wanita dewasa. Tetapi langsung terlihat bahwa wanita ini tahu bagaimana menghargai usianya, mencintainya, dan jelas tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dia tidak berusaha terlihat muda, tidak mencoba tampil seperti usia 30-an, tetapi ia memberikan kesan yang membuat orang tidak terpikir untuk mengukur hidupnya dalam tahun, berpikir berapa usianya sebenarnya. Mungkin usianya dihitung dari jumlah pasang sepatu, seperti yang ia kenakan sekarang. Seolah mendengar pikiran Dewi, wanita asing itu sedikit menjulurkan kakinya yang jenjang dari bawah meja. Ya, sepatu, seperti halnya kakinya, jelas bagus. Sepatu pam model stiletto berwarna krem dengan hak tinggi yang tipis. Tepat seperti yang dibutuhkan untuk membuat kaki tampak panjang tak berujung. Atau mungkin usianya bisa ditebak dari riasannya yang menakjubkan, yang sekaligus sangat indah dan efektif, tetapi sama sekali tidak mencolok, hampir tidak terlihat. Berapa jam, hari, tahun yang dibutuhkan untuk hidup di depan cermin agar bisa belajar berdandan seperti itu, pasti banyak. Dia sendiri, Dewi, seumur hidupnya tidak pernah bisa menggambar satupun eyeliner yang berhasil. Alih-alih garis tipis dan anggun yang membuat mata terlihat besar dan misterius, yang ia hasilkan selalu goresan tebal yang tidak rata. Dan pensilnya suka patah di tengah-tengah mata, menggores kelopak mata dengan sakit. Tentang kemampuannya merias bibir, ia bahkan tidak mau mengingatnya. Dengan lipstik di bibir, ia terlihat seperti anak SMP yang diam-diam memakai kosmetik ibunya. Dan di sini, silakan lihat, warna mat yang dalam dan menempel sempurna di bibir, yang bahkan tidak rusak oleh kopi yang ada di depannya. Dan rambutnya, luar biasa, terkesan seolah-olah ikal pendek, namun efektif itu baru saja dirapikan oleh penata rambut pribadi yang bersembunyi di suatu tempat di bawah meja. Dan, jika pemiliknya sedikit saja berantakan, dia akan segera melompat keluar dan mengembalikan setiap helai rambut ke kondisi idealnya. Ya, wanita itu jelas cantik. Selera Bima Santoso memang tidak bisa diragukan, tapi dia sama sekali tidak seperti yang seharusnya menjadi seorang selingkuhan. Tidak, Dewi masih belum bisa, bukan hanya mengucapkan, tetapi bahkan memikirkan kata itu. Tidak mungkin, tidak, ini hanya pertemuan biasa. Entah karena alasan apa Bima bisa duduk dengan seorang wanita di kedai kopi. Misalnya, ini adalah mitra bisnis perusahaan mereka. Dia baru saja tiba di kota untuk kunjungan resmi, dan sopir yang seharusnya menjemput tamu itu tiba-tiba sakit, keracunan, masuk angin. Serangan usus buntu, tidak penting, entah karena alasan apa seseorang tidak bisa masuk kerja. Jadi, Bima, sebagai salah satu pimpinan, meninggalkan pekerjaannya, dan dengan mulia menawarkan diri untuk menjemput tamu penting itu. Dan dalam perjalanan mereka mampir untuk minum kopi. Karena semua orang di kota tahu bahwa kopi di sini sangat enak. Atau mungkin, semuanya lebih sederhana lagi. Ini adalah teman sekelasnya, teman satu angkatan, atau teman kuliahnya, tidak penting. Mereka sudah lama sekali tidak bertemu, dan tiba-tiba secara kebetulan bertemu di jalan. Sangat senang dengan pertemuan tak terduga itu. Setelah bertahun-tahun, kenangan pun bermunculan.
Tidak mungkin kan bertukar kenangan sambil berdiri. Nah, kebetulan ada tempat di mana bisa minum kopi. Karena semua orang di kota tahu bahwa kopi di sini sangat enak. Merasa bahwa pikirannya berputar-putar, Dewi mengangkat tangan dan memijat pelipisnya. Tentu, mitra bisnis, teman sekelas, teman satu angkatan, tentu saja. Terutama mengingat dia terus memegang, dan memegang tangannya. Yah, singkatnya, tidak peduli siapa dia, yang terpenting dia tidak mungkin seorang selingkuhan, karena selingkuhan pria serius berusia 40-an itu sama sekali berbeda. Iya, berbeda bagaimana? Yah, Dewi, tentu saja, bukan ahli dalam hal-hal seperti itu, atau lebih tepatnya, sama sekali bukan ahli, tetapi mereka seharusnya lebih sederhana, lebih kasar, lebih mudah ditebak, lebih mencolok, dan, pada akhirnya, mungkin lebih mudah. Dan yang paling penting, apakah seorang selingkuhan biasa bisa memiliki tatapan yang begitu tenang, lembut, cerdas, dan seolah bersinar, seperti yang ia, wanita ini, berikan pada prianya? Prianya? Itu bukan prianya, itu pria Dewi. Suami Dewi. Bimaku. Dulu. Karena semuanya sudah jelas. Dan hal paling bodoh yang bisa ia lakukan sekarang adalah terus menipu dirinya sendiri. Mereka berdua duduk berdekatan bukan tanpa alasan. Mereka bersama, sungguh-sungguh, sepenuhnya, tanpa sisa. Mereka hanya melihat dan mendengar satu sama lain. Dan dalam setiap gerakan, tatapan, terasa ada sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang hanya muncul pada momen-momen langka dalam hidup, ketika dua belahan jiwa yang sering disebut-sebut itu bertemu. Seolah-olah untuk sepenuhnya mengkonfirmasi dugaan Dewi, teman wanita Bima mengangkat tangan keduanya dan menyelipkan jari-jarinya ke rambutnya, dengan lembut mengacak-acaknya, tersenyum padanya dengan sensual dan lembut, mengusap pipinya dengan telapak tangannya. Dewi memejamkan mata dan tubuhnya bergetar dalam isak tangis kering. Dari kondisi ini, yang entah akan berakhir seperti apa, ia tersadar oleh dering telepon. Ibu Dewi, terdengar suara cemas di telepon. Anda baik-baik saja? Jam istirahat makan siang sudah selesai, tapi Anda tidak ada, belum pernah terjadi Anda terlambat masuk kerja? Ya, Olin, saya mau minta tolong. Kalian urus saja hari ini tanpa saya, ya, gumamnya ke telepon, berusaha agar suaranya terdengar normal. Saya kurang enak badan, mau pulang ke rumah untuk istirahat. Tidak ada yang serius. Usia, mau bagaimana lagi? Dia mencoba tertawa kecil. Ya, pulang ke rumah. Dia harus sampai di rumah, berada di lingkungan yang akrab, di antara barang-barang, suara, dan aroma yang familiar dan dikenal, merasakan senggolan hidung Koko yang ramah di lututnya. Dan mungkin saat itu ia akan mulai bisa berpikir dan mengerti apa yang harus ia lakukan dengan semua ini. Dan apa, sebenarnya, yang harus dilakukan? Tentu saja, tidak tinggal 1 menit pun lagi sendirian dengan orang ini, yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Dengan pikiran-pikiran ini, ia bergegas menuruni tangga dan keluar ke jalan. Dewi menatap tangannya yang gemetar dengan ragu, mengusap matanya yang berair, dan melirik mobilnya yang terparkir, ia mengangkat tangan ke arah taksi yang kebetulan lewat. 1 jam kemudian ia sudah di rumah, tetapi keadaan menjadi lebih buruk. Di rumah yang dirancang, dibangun, dibayar dengan uang yang mereka hasilkan bersama, dan dibasahi oleh air mata kebahagiaan dan kelelahan bersama, di rumah mereka berdua dengan Bima, rumah impian, ia merasa sangat sesak. Justru karena sebelumnya di sini ia merasa sangat bahagia selama bertahun-tahun. Bim, kok ini kecil sekali, kata Dewi suatu saat, sambil melangkah di sekeliling pondasi yang baru dicor. Lihat, kecil sekali. Di sini kan tidak bisa bergerak sama sekali, padahal kita ingin rumah yang besar. Dewi, itu hanya kelihatannya saja, tawa Bima. Sebenarnya di sini luasnya 150 meter persegi. Itu sangat luas. Nanti kalau kau mulai bersih-bersih, baru kau akan mengerti. Kau akan mengutukku karena ukurannya. Masa sih? Dewi tidak percaya pada suaminya. Tidak mungkin. Ini dapur apa? Tunggu sebentar. Cuma 8 langkah kecil. Ini kan tidak serius.
Wih, ini sangat serius, Bima terus tertawa. Ini lebih dari 5 meter. Ah, sudahlah, Dewi merajuk. Kau membangun rumah kebun, bukan rumah yang layak. Hasil dari perdebatan, kekesalan, dan bahkan konflik yang cukup serius, yang membuat Bima diusir untuk menginap di rumah orang tuanya. Setelah mengerahkan semua tenaga dan sumber daya, termasuk penjualan salah satu rak buku oleh Baskoro Adiwijaya, tumbuhlah rumah mereka di lahan pinggir kota itu. Ya, kata ayah mertua, Anto Wijoyo, sambil memandangi bangunan yang sudah jadi. Dilihat dari ukuran istanamu ini, sepertinya aku harus punya setidaknya 10 cucu lagi selain Surya dan Laras. Dengar, bagaimana kalau anak-anak kita sama sekali tidak membutuhkan kita dengan rumah ini? Maksudku, bukan kita, tentu saja, bukan, tapi rumah ini, tanya Dewi kepada Bima beberapa tahun setelah tinggal di sana. Kan benar, anak-anak tumbuh besar, pergi, dan menjalani hidup mereka sendiri. Dan itu benar. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan istana ini? Duduk berdua di 7 kamar. Berarti kita akan berdua, jawab Bima dengan yakin dan memeluknya. Dan lagi pula, sama sekali tidak penting apa yang akan terjadi nanti. Yang terpenting adalah kita akan saling memiliki. Dan ia sangat setuju dengannya. Dan begitulah keadaannya sampai makan siang hari ini, di mana terungkap bahwa sebenarnya ia tidak membutuhkan halaman dengan bunga kembang sepatu dan cucu-cucu yang berlarian di atasnya, tidak juga kolam renang, tidak juga rumah dengan perpustakaan dan perapian, tidak juga dirinya sendiri. Dewi melihat sekeliling dengan bingung. Harus mulai dari mana? Mungkin harus mengambil koper, mengemas barang-barangku. Bodohnya aku, kenapa aku meninggalkan mobilku di kota? Tiba-tiba Dewi mendengar suara mobil yang mendekat, pintu yang dibanting, langkah kaki di jalan kerikil, dan suara pria, salah satunya milik Bima. Nah, akhirnya, datang juga. Tidak, melihatnya sekarang ia tidak mau, tidak bisa, prosto tidak siap. Harus lari dari sini, sia-sia ia pulang ke rumah. Apalagi ini bukan lagi rumahnya. Dia melompat, menyuruh Koko yang hendak menggonggong untuk diam, dan bergegas ke pintu keluar kedua rumah, yang menuju ke jalan setapak samping yang kecil, dan tiba-tiba terdiam, mendengar percakapan. Aku sangat mengandalkanmu, kau kan jago dalam hal-hal seperti ini. Suara Bima terdengar dari jendela yang sedikit terbuka, di mana ia, tampaknya, berhenti bersama teman yang tidak dikenal. Kau tahu, aku ingin memberikan Dewi hadiah ulang tahun yang benar-benar istimewa, kejutan, yang bisa membuatnya terkesan. Dewiku, dia kan sampai sekarang masih seperti anak kecil, sangat senang melihat kembang api dan sejenisnya. Tahu tidak, bahkan kembang api sederhana saja sudah membuatnya sangat gembira. Dia tertawa. Nah, karena itu aku tidak perlu memikirkan hal lain, cukup adakan pertunjukan cahaya yang meriah di hari ulang tahunnya. Pasti gadisku akan sangat senang. Kau periksa semuanya selagi Dewi tidak ada di rumah. Apalagi hari ini dia akan terlambat di kota. Biar kejutannya benar-benar kejutan. Dan aku juga ingin memasang lampu-lampu di fasad rumah, supaya ketika gelap, akan menyala tulisan, misalnya, Dewi, aku cinta kamu. Hebat kau, Bim. Akhirnya terdengar suara teman Bima yang sedikit mengejek. Kau seperti pengantin baru saja. Sudah berapa tahun kalian menikah? 20 tahun. Tapi masih seperti anak-anak. Ngomong-ngomong, pertunjukan cahaya ini akan menghabiskan banyak uang, loh. Aku peringatkan dari sekarang. Kau punya tangga yang lebih tinggi tidak? Perlu naik untuk memeriksa atap. Mungkin bisa kita pasang sesuatu di sana supaya tidak perlu mengebor lubang yang tidak perlu. Tentu, ada di garasi. Sebentar kuambilkan, jawab suara Bima. Dewi, mendapatkan waktu jeda, dengan cepat melangkah ke pintu belakang dan keluar dari rumah. Kemudian, tanpa terlihat oleh siapapun, ia menyelinap keluar gerbang. Dia kembali ke kota dan, duduk di dapur apartemen tua ibunya, mencoba memahami, dan menyadari apa yang telah ia dengar dan lihat selama hari yang aneh, tidak bisa dimengerti, dan tak berkesudahan ini. Suaminya bertemu dengan seorang wanita yang menarik dan bergaya. Mereka jelas memiliki hubungan yang serius dan dekat. Singkatnya, jika menyebut sesuatu dengan namanya, Bima selingkuh darinya. Fakta ini tidak terbantahkan, dikonfirmasi oleh matanya sendiri, meskipun rabun.
Dan pada saat yang sama, Bima memikirkan ulang tahunnya, ulang tahun Dewi. Merencanakan semacam kembang api, dan bahkan tulisan cahaya tentang cintanya yang membara. Apa ini sebenarnya? Bagaimana ini bisa dimengerti? Pemikirannya yang kacau terputus oleh dering telepon. Wih! Akhirnya, terdengar suara Bima yang cemas di telepon. Kau kemana saja? Telepon tidak diangkat. Di rumah tidak ada. Anak-anak juga tidak tahu apa-apa. Di kantormu mereka mengoceh tidak jelas. Katanya kau sakit dan ternyata sudah izin sejak makan siang. Dewi, ada apa denganmu? Kau benar-benar sakit? Kau di mana, Wi? Aku. Akhirnya ia menjawab. Aku di rumah ibu. Ya, kepala pusing. Dan ya, hal-hal sepele. Semua baik-baik saja. Dewi, aku jemput sekarang ya, katanya dengan cepat, tetapi langsung terdiam bingung karena ia berteriak ke telepon. Tidak, jangan datang. Aku akan menginap di rumah ibu malam ini. Harus begitu. Jangan khawatir. Bagaimana harimu? Tiba-tiba ia bertanya. Oh, Wi, parah sekali. Aku duduk di kantor dari pagi sampai sore. Sialan sekali, parah sekali. Benar-benar seharian? Tanya Dewi, menahan keinginan untuk berteriak bahwa dia bohong, bahwa ia melihatnya dengan wanita lain, bahwa dia telah mengkhianatinya, menghancurkan semua yang baik dan cerah dalam hidupnya. Yah, tidak benar-benar seharian, ia ragu. Sempat pergi untuk beberapa urusan, tapi sebagian besar, ya, duduk dengan tumpukan kertas. Wih, bayangkan, kalau bukan karena rendangmu, mungkin aku tidak akan selamat, lapor Bima dengan suara sedih. Ya sudah, sampaikan salamku pada anak-anak, kata Dewi dengan susah payah dan mematikan telepon. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana ia bisa begitu tenang dan ceria dan begitu percaya diri berbohong padanya, menyebut kencan cintanya sebagai beberapa urusan, atau mungkin dia sudah gila? Mungkin dia punya penyakit mental, semacam kepribadian ganda? Ya, kenapa tidak? Pagi hari ia adalah ayah yang penyayang dan suami yang setia, siang hari ia adalah pria yang jatuh cinta dan seorang kekasih, dan menjelang malam, tampaknya, di bawah pengaruh rasa lapar, ia kembali menjadi kepala keluarga teladan, memikirkan kejutan untuk istri sahnya. Meskipun secara logika, petualangan cinta seharusnya lebih menarik menjelang malam. Benar kan? Dewi memegang kepalanya yang pening dengan kedua tangan. Tidak, ini tidak tertahankan. Dia harus tahu mengapa dia mengkhianatinya. Jika perasaan sudah mendingin dan hilang, jika dia mencintai wanita lain, kenapa dia tidak mengatakannya secara langsung dan jujur? Baiklah, karena dia tidak punya keberanian untuk itu, besok dia akan bertanya sendiri. Tapi memutuskan hal seperti itu dalam amarah itu mudah. Sedangkan untuk melaksanakannya, berbicara dengan Bima, membongkar kebohongannya, menerima pengakuannya di depan muka, dan benar-benar membakar jembatan di belakangnya. Melakukan semua itu ternyata sangat sulit, hampir mustahil. Dia mengambil beberapa hari cuti dari pekerjaan dan benar-benar pergi berjalan-jalan, atau lebih tepatnya, berkelana tanpa tujuan di kota yang hangat di musim kemarau. Dan hampir tidak terkejut ketika kakinya sendiri membawanya ke pusat perbelanjaan terkutuk itu. Dia naik ke lantai 2 dan duduk di meja kedai kopi yang sama, yang menjadi saksi nasib buruknya. Sambil melihat sekeliling, ia melihatnya tidak jauh dari sana, wanita yang sama, teman Bima. Yah, singkatnya, itu dia. Setelah membayar pelayan, wanita itu berdiri, yang ternyata juga sangat langsing, dan berjalan menuju pintu keluar. Kenapa Anda pergi? Tidak akan menunggu Bima? Hampir saja Dewi berteriak ke punggungnya. Atau mungkin dia benar-benar berteriak, ya Tuhan, apakah dia sudah begitu tidak bisa mengendalikan diri sehingga lidahnya sendiri tidak bisa dikendalikan? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan fakta bahwa wanita asing itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berjalan lurus ke arahnya? Dewi dengan takut menutup mulutnya dengan tangan. Maafkan saya, kata wanita itu dengan suara yang cukup rendah dan dalam. Ini sangat tidak sopan dari saya, tetapi saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Sepertinya, ini sangat penting. Dia menatap Dewi dengan saksama, seolah menilainya. Dan Dewi, seperti terhipnotis,
menatap wanita itu dan menunggu bahwa sekarang ia akan berkata, "Saya berkencan dengan suami Anda." Dan baik dia maupun saya sama sekali tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Dewi Puspita yang malang. Tetapi sebaliknya, ia mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Anda tahu, menurut keyakinan saya, warna rambut dan potongan rambut Anda sama sekali tidak cocok untuk Anda. Maksud saya, maaf, lebih tepatnya ketiadaan potongan rambut, itu sama sekali bukan gaya Anda. Anda punya wajah yang begitu indah. Tangan saya gatal sekali untuk memberinya bingkai yang layak berupa tatanan rambut yang cantik. Dia tersenyum sederhana dan menawan. Sekali lagi maafkan saya, tapi saya sudah beberapa kali melihat Anda di pusat perbelanjaan ini. Saya bekerja di dekat sini. Anda, tampaknya, juga. Nah, saya seorang penata rambut. Ini kartu nama saya. Tolong ambil. Jika Anda berminat, silakan datang ke salon kami. Saya akan dengan senang hati menata rambut Anda. Tapi Anda kan sudah menata saya, maksud saya keluarga saya, menghancurkannya, celetuk Dewi tiba-tiba. Alis wanita itu yang sempurna terangkat, dan mulutnya terbuka. Dia berkedip beberapa kali dengan bingung dan duduk di kursi di seberang Dewi. Maaf, dalam arti apa? Akhirnya ia berkata. Dalam arti sebenarnya, Dewi memutuskan untuk mencari tahu semuanya sampai tuntas, karena sudah begini. Anda berkencan dengan suami saya dan jangan menyangkalnya. Saya melihat semuanya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, kemarin, di sini, di kedai kopi ini. Jangan bohong bahwa itu adalah pertemuan teman lama. Dia tidak tahan dan terisak, dan ketika melihat wanita itu, ia terdiam. Alih-alih malu, bersalah, canggung, atau setidaknya takut karena rahasia memalukan itu terbongkar, di wajah wanita itu tertulis keheranan. Saya berkencan dengan suami Anda, ia berkata perlahan dan, bersandar di kursi, menatap Dewi dengan bingung. Ya, teriaknya, dengan suami saya. Dan jangan pura-pura tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Jangan. Katakan saja Anda tidak tahu siapa Bima Santoso. Maaf. Tapi saya benar-benar tidak tahu siapa itu Bima Santoso, wanita itu mengangkat bahu. Dan mengenai pertemuan saya di sini? Ya, saya memang duduk di sini kemarin dengan seorang pria, tapi, sejujurnya, saya tidak tahu bahwa dia adalah suami Anda. Sebenarnya saya mengira dia adalah suami saya. Hanya sekali dalam hidupnya Dewi merasa sebodoh ini. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika ia salah masuk ke toilet pria, yang sialnya penuh dengan pengunjung. Tunggu. Ia memijat pelipisnya. Tapi saya melihatnya kemarin. Melihatnya. Jadi, apa artinya? Dia menipu Anda juga? Pikiran-pikiran berkecamuk di kepalanya seperti sekawanan burung gereja yang gila. Ternyata, Bima berbohong baik di rumah maupun di sini pada si cantik ini. Menggunakan nama yang berbeda. Dia, ternyata, menjalani kehidupan ganda. Atau mungkin, dia punya 2 istri? Dewi mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar dan tertawa gugup. Wanita di seberangnya, dengan ragu, tersenyum sedikit canggung, dengan sedikit waspada menatap Dewi dan berkata, "Tahu tidak?" Si brunette tiba-tiba berdiri dengan tegas. "Maaf, siapa nama Anda?" "Dewi." "Begini Dewi, bagaimana kalau kita cari tahu kebenarannya sekarang juga?" "Yoga." Atau seperti yang Anda katakan, Bima, seharusnya akan menjemput saya. Kita akan bertanya padanya, siapa namanya sebenarnya, dan dengan siapa dia sebenarnya menikah. Oke, ayo. Dia menggandeng tangan Dewi dan secara harfiah menyeretnya ke pintu keluar. Dewi, yang benar-benar kehilangan kemauan dan kemampuan untuk berpikir, dengan pasrah mengikuti wanita itu. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil jeep hitam mengkilat berhenti di depan mereka, dan dari dalamnya keluarlah seorang pria tinggi, tegap, dan berbadan bagus dengan rambut gelap yang cukup panjang. Itu dia, itu Bima, Pizik Devi. Pria itu mendekat, tersenyum, memeluk si brunette, dengan kelembutan yang jelas terlihat mencium pipinya, dan dengan rasa ingin tahu yang sopan menatap Dewi. Tentu saja, itu bukan Bima, tetapi pria itu sangat luar biasa mirip dengan Bima. Dewi merasa seperti akan gila.
Dia terhuyung dan mendengar suara wanita yang cemas. Yoga, ya Tuhan, dia mau jatuh, tangkap dia. Dia sadar beberapa menit kemudian, duduk di bangku di tempat yang teduh. Di dahinya ada sapu tangan basah, dan di depannya duduk berjongkok dan memegang tangannya seorang pria dengan wajah yang sangat familiar sekaligus asing. Anda siapa? Entah kenapa Dewi berbisik. Nama saya Yoga, katanya, sambil menggenggam jari-jarinya dan menatap wajahnya dengan cemas. Dewi, jangan khawatir, kami akan membantu Anda. Indah, istri saya, akan memanggil ambulans. Anda sakit, Anda hampir jatuh. Untung saya ada di dekat sini dan sempat menangkap Anda. Kalau tidak bisa memanggil ambulans, saya sendiri akan mengantar Anda ke rumah sakit. Tidak, tidak perlu. Tidak perlu ambulans atau rumah sakit. Saya baik-baik saja, sungguh. Dia tersenyum dengan tegas. Bagaimana tidak perlu? Kenapa Anda begitu yakin? Tanyanya lagi. Yakin, saya baik-baik saja. Dan tahu kenapa? Karena Anda bukan Bima, kata Dewi dan tertawa terbahak-bahak. Dan tiba-tiba ia memegang tangannya, tersadar oleh sebuah dugaan, mau coba saya tebak nama keluarga dan nama tengah Anda? Anda Yoga Pratama Adiwijaya, kan? Dan terdiam, tidak begitu mengerti apa yang lebih mengejutkannya, wajahnya atau dugaannya yang tiba-tiba. Ndah, dengar, gumam. Pria malang itu, mendekati si brunet, sebaiknya kita panggil dokter saja. Sepertinya Dewi butuh bantuan, atau mungkin aku juga. Dan untuknya, polisi. Aku tidak tahu apa yang diinginkan wanita ini dari kita. Aku tidak mengerti, tapi tunggu, tolong. Dewi dengan tegas bangkit dari bangku dan tersenyum pada pasangan yang cukup ketakutan itu. Saya tidak gila, saya bersumpah. Sungguh, beberapa menit yang lalu saya sendiri merasa seperti akan gila. Tapi, percayalah, Anda akan mengerti ketika saya menceritakan semuanya. Setengah jam kemudian, Dewi, sambil menatap Yoga yang pucat, yang mencoba mengucapkan sepatah kata pun, berpikir bahwa mungkin sekarang gilirannya untuk menopang pria itu, yang mungkin juga akan pingsan. Indah yang duduk di sebelahnya, tentu saja juga terkejut, lebih cepat sadar dan mulai berbicara, Yoga, kebetulan seperti ini tidak mungkin terjadi. Kau kan mengerti, nama keluarga dan nama tengah, usia, dan yang terpenting penampilan. Kau kan curiga, berharap, bahwa kau punya kerabat. Kau sudah sering mengatakan ini, tentang perlunya mencari, hanya saja kau tidak tahu harus mulai dari mana. Yoga mengalihkan pandangannya dari istrinya ke Dewi, dan tersenyum bingung. Aku kan tidak tahu apa-apa, sama sekali. Ayah meninggal 3 tahun yang lalu, tapi tidak pernah menceritakan tentang keluarga, kerabat, kakek, bibi, saudara. Tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon, tidak ada nama, tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa dia begitu? Yoga memejamkan mata. Bertahun-tahun aku hidup, berpikir bahwa aku sendirian di dunia ini, dia menutupi wajahnya dengan tangan dan terdiam. Indah dan Dewi, tertegun, terkejut, terdiam, saling tersenyum, sampai Indah berbisik di telinga Dewi, dan tetap saja, besok aku tunggu kau di salonku. Sepertinya di depan kita akan ada banyak pertemuan dan peristiwa yang menggembirakan. Dan kemudian ada pertemuan antara Baskoro Adiwijaya dan Yoga. Pria tua itu lama menatap wajah cucunya, seolah mencoba melihat sesuatu yang hanya ia yang tahu. Mungkin ia mencari jejak dendam dan kekecewaan, kebencian bertahun-tahun, kepahitan dan ketidakpercayaan, tetapi tidak menemukannya. Sebaliknya, ia dengan jelas melihat senyum khas keluarga, mata yang jujur, dan ekspresi yang terbuka, dan bahkan rambut panjang yang sudah lama tidak mengenal gunting tukang cukur. Semua ini adalah miliknya, kerabatnya, ciri khas Adiwijaya. Dia menggenggam tangan Yoga dengan erat dan mendudukkannya di sebelahnya. Dan kemudian Baskoro Adiwijaya dengan tenang dan bermartabat menceritakan kisah keluarga yang lama dan menyedihkan. Eko Adiwijaya 2 tahun lebih tua dari adiknya, Ningrum. Anak sulung, putra, anak yang luar biasa, sehat, dan tampan. Dia tidak pernah bisa mengeluh kekurangan cinta dan perhatian, baik dari ayahnya, Baskoro Adiwijaya, yang meskipun selalu sibuk dan terburu-buru dengan urusan yang tak ada habisnya, maupun dari ibunya,
Seorang wanita cantik dan lembut yang berkat suaminya bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk si kecil. Olga adalah makhluk yang secantik itu juga rapuh. Sangat mencintai suaminya dan ingin menciptakan keluarga yang benar-benar kuat dan rukun, agar Baskoro benar-benar bahagia di rumah. Mungkin, dengan kelahiran anak kedua, dia, yang kehamilan pertamanya saja sudah sulit, terlalu terburu-buru. Gadis kecil itu lahir juga sangat besar dan cantik, persis seperti Baskoro, sebagaimana layaknya keturunan sejati keluarga Adiwijaya. Tetapi dia seolah merenggut sisa-sisa kekuatan ibunya. Olga tidak bisa melawan penyakit parah yang tiba-tiba menimpanya dan seolah menghilang dalam beberapa tahun. Jadi Baskoro Adiwijaya ditinggal dengan 2 anak kecil. Tentu saja, ia punya pembantu dan ibunya yang saat itu masih hidup, yang meskipun agak kikuk dalam urusan rumah tangga, tetapi dengan tulus ingin membantu adiknya. Singkatnya, ia tidak sendirian, tetapi sebagian besar kekhawatiran dan kecemasan untuk anak-anaknya ia ambil alih tanpa ragu-ragu, dan tidak pernah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada mereka. Kemudian ia berkali-kali mencoba memahami apa yang ia lakukan salah, ketika anak-anaknya, yang secara fisik sangat mirip dengannya dan memiliki karakter yang serupa di masa kecil, seolah-olah berpisah ke arah yang berbeda. Ningrum, yang serius, rajin, patuh, dan responsif, saat tumbuh dewasa, berubah, dan mekar, tetap seperti itu. Tetapi Eko menjadi sangat berbeda, seolah-olah sesuatu yang gelap secara bertahap menguasai orang ini. Ketika ia berusia 28 tahun, ia memulai percakapan serius dengan ayahnya, yang kemudian ternyata menjadi percakapan terakhir mereka. "Ayah, aku butuh uang," kata pria itu. "Tapi uang yang layak, bukan recehan menyedihkan yang selalu kau berikan padaku." "Butuh uang, pergi dan carilah," jawab Baskoro dengan tenang kepada putranya. "Aku sudah bertahun-tahun membayari sekolahmu, atau lebih tepatnya, kau pura-pura sekolah. Aku menyelesaikan masalah-masalahmu, terbakar rasa malu, menodai hati nurani dan reputasiku. Aku mengeluarkanmu dari lumpur yang terus kau masuki, dan meminta maaf pada ibumu, yang makamnya sudah 10 tahun tidak kau kunjungi. 3 tahun yang lalu ketika kau meninggalkan rumah, aku memberimu sejumlah besar uang, memberikan semua tabunganku, kau punya tempat tinggal, kau menghabiskan semuanya. Jadi, mulailah dari awal, tapi sekarang sendirian." "Oh ya?" Eko tersenyum sinis. "Jadi aku akan mulai dari awal, sementara Ningrum dengan suaminya dan anaknya tinggal di rumahku? Ini bukan rumahmu, tapi rumahku. Dan yang akan tinggal di sini adalah mereka yang kuanggap pantas untuk tinggal di sini." Baskoro menahan diri dengan sekuat tenaga. Ningrum dan Anto bekerja, kadang-kadang berhari-hari, menyelamatkan nyawa orang. Ningrum selalu merawatku dan rumah, sementara kau. Singkatnya, aku tidak akan membahas ini denganmu. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu, ayah. Selamat tinggal, kata Eko dengan tenang. Dan menghilang dari kota dan dari kehidupan mereka. Dan seumur hidupnya, Baskoro Adiwijaya dengan putus asa berharap untuk bertemu dengan putranya, pertemuan yang akan memberinya ketenangan dan mengakhiri kisah yang panjangnya seumur hidup ini, dan ia mendapatkannya, karena putranya akhirnya kembali padanya. Meskipun dengan harga kehilangan yang tak tergantikan, bukan dirinya sendiri, tetapi melalui cucunya, yang begitu dekat dan mirip, yang tidak percaya pada dendam lama. Bima untuk kesekian kalinya menatap Dewi yang luar biasa cantik setelah pergi ke salon kecantikan dengan heran. "Dewi, aku tidak menyangka kau secemburu itu. Aku kira kau tidak punya kekurangan. Dan tiba-tiba muncul, dan begitu besar. Dan tahu tidak, aku sangat berterima kasih pada kecemburuanmu. Itu mengembalikan kedamaian dan kebahagiaan ke dalam keluarga kita." Dia tiba-tiba tertawa dan menambahkan, "Ingat, ketika kau pertama kali datang untuk berkenalan dengan keluargaku, kau bilang, kau tidak akan bisa menambah warna cerah pada potret keluarga kita. Oh, betapa salahnya kau. Ngomong-ngomong, makan malam kita apa hari ini?"